Sampai di Taif tidak disambut dengan tola'al badru alaina, tidak disambut dengan marhaban ya nural aini, tidak disambut dengan marhaban jaddal husaini. Dilempar pakai batu, kayu sampai kakinya berdarah. Ini juga tidak kondusif. Nabi kembali lagi dari Taif. Barulah yang ketiga hijrah ke Yathrib. Nama tempatnya Yathrib. Yathrib itu artinya negeri yang banyak penyakit, banyak hama, banyak kuman. Dirubah Nabi negeri itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa pelajaran yang kedua dari kepemimpinan Nabi? Jangan mikirkan ego sendiri. Tempat lahir saya, nasab bapak kakek moyang saya, ini kenang-kenang. Enggak, hilangkan itu semua demi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Jangan pikirkan tentang pribadi, keluarga, partai, golongan, tapi pikirkan untuk umat secara keseluruhan. Ini saya subuh ini kok rasa-rasanya pembekalan camat-camat dan bupati se-Indonesia ini sekarang. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membeli daun salam, jangan dicampur dengan ragi. Yang semangat jawab salam bisa nikah sekali lagi. Ibu jangan marah dulu, istrinya meninggal. Semoga semua yang hadir ini selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal. Tahun 1986 Ketua Muhammadiyah Tebet Timur itu sudah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya masih kelas 4 SD. Itu poin pertama. Kedua, saat berdiri tadi beliau mengatakan ustazi, guru saya. Saya kelas 5 SD. Beliau di Kairo. Terus sekarang beliau bilang guru saya. Yang ketiga, beliau bilang kalau saya terkenalnya cuma di Tebet Timur. Kalau Ustadz Somad di mana-mana. 3 peluru itu dia tembakkan ke hati. Hampir meleleh air mata saya. Saya kalau diejek orang nggak tersentuh hati saya.
saya bisa membalas. Tapi kalau dibuat begitu, saya hanya bisa menangis. Mudah-mudahan Allah sehatkan guru kita. Allah panjangkan umur. Sehingga nikmat berkahnya berlimpah buat kita semua, insyaallah. Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid, kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa beli sayur kubis. Kalau suara mikrofon sudah berubah, itu tanda waktu sudah mau habis. Saya pakai mic ini aja ya. Yang ini sudah agak lain suaranya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, pengurus Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, tokoh masyarakat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul yang diberikan ke saya adalah meneladani kepemimpinan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan baik. Allah menolong saya dan kita semua. Amin. Poin yang pertama, ketika Hajar Aswad itu dicopot dari sudut Ka'bah itu ada 4. Ada namanya rukun Syami karena mengarah ke negeri Syam. Ada namanya rukun Iraqi karena mengarah ke Irak. Ada namanya rukun Yamani karena mengarah ke Yaman. Enggak ada rukun Tibeti mengarah ke Tibet, enggak ada. Dan ada satu rukun namanya rukun Hajar Aswad. Rukun itu artinya tiang. Ada satu tiang yang di situ tuh ditempel Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswadnya dicopot. Kenapa Hajar Aswad dicopot? Karena sedang renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah dan Masjidil Haram itu nggak pernah selesai, sampai sekarang masih renovasi. Sama seperti Masjid Al-Huda Muhammadiyah Tebet, masih renovasi. Jadi kalau ada nanti orang yang ngomong, apa ini Masjid Al-Huda Muhammadiyah ini kok nggak selesai-selesai? Jadi pengurus jawabannya sudah ada. Masjidil Haram aja nggak selesai. Jadi jamaah yang punya kelapangan rezeki, ibu-ibu karena kajian pagi mungkin lupa bawa uang, panitia menerima cincin, gelang, rantai, anting, karena semua itu tidak dibawa. Yang ngomong malah bapak. Untuk apa disimpan banyak-banyak? Toh pada akhirnya kita meninggal, dan kalau ibu meninggal, meninggalkan banyak perhiasan diambil oleh, nggak boleh suudzon. Lebih baik diwakafkan ke Masjid Al-Huda, ngalir pahalanya sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Panitia siapkan karung. Saya lihat mereka udah pada nyopot semua ini, nyopot sendal. Jadi ketika mau masang Hajar Aswad ini kepala suku sudah siap-siap semua, karena mereka siap-siap mau dipanggil pemasangan Hajar Aswad oleh suku Bani Tamim, oleh suku Bani Fulan, dan mereka sudah siap. Mereka ini kan silap dikit cabut pedang, perang, tombak, anak panah. Masalah batas tanah, perang. Masalah tersinggung, perang. Sudah mau perang ini. Siapa yang paling berhak? Oh, yang paling berhak kami karena kami Quraisy. Yang paling berhak kami karena kami nggak pelah karena perang. Yang paling berhak kami. Sampai akhirnya mereka sendiri sepakat. Kalau begitu gini, siapa nanti yang duluan masuk masjid, dia yang kita minta untuk meletakkan Hajar Aswad. Kita lihat besok pagi, siapa yang duluan masuk Masjidil Haram, datang ke samping Ka'bah, dia kita minta untuk meletakkan Hajar Aswad. Besoknya mereka lihat, pertama yang datang hari itu adalah
Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu kalau kita lagi live TV. Ternyata yang pertama datang hari itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka kepala-kepala suku ini sudah legowo berlapang dada. Kami sudah berjanji wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan kamu yang meletakkan Hajar Aswad ini. Andai sayalah yang pagi itu pertama datang. Lalu kepala-kepala suku itu mengatakan, Abdul Somad, kamulah yang layak meletakkan ini. Lalu saya ambil Hajar Aswad itu, langsung saya tempelkan. Dan saya katakan, akulah yang paling hebat di antara kalian. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari itu? Nabi membukakan kain, lalu dia panggil kepala suku untuk memegang ujung-ujung kain itu. Dan Hajar Aswad diletakkan di tengah, dan dia minta semua untuk sama-sama mengangkat Hajar Aswad sampai ke tepi pojok tiang Ka'bah. Setelah mereka semua ngangkat, lalu Nabi mengambil Hajar Aswad dan menempelkannya ke dinding Ka'bah. Dan semua merasa senang. Kenapa? Karena nanti ketika masyarakat anak cucunya ditanya, siapa kemarin yang mengangkat Hajar Aswad? Saya ikut ngangkat. Begitulah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengayomi, merangkul, melindungi sehingga orang merasa. Makanya tadi saya di awal saya sebutkan ketua pengurus cabang Muhammadiyah, DMI Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, tokoh masyarakat. Sebetulnya mereka tidak minta sebut. Beberapa tokoh selalu ketika kata sambutan, kami tidak minta dihormati, tapi tolong hormati kami. Saya ini sebagai orang tua nih, saya sebagai orang tua. Lalu saya datang ke masjid sebagai jamaah. Saya nggak minta disebut dalam tausiah itu, nggak ada. Saya minta ke panitia. Tapi kalau dari awal sampai akhir penceramah yang hadir maulid di masjid dekat rumah saya itu, sekalipun dia nggak ada nyebut Abdul Somad, dalam hati saya, memang saya ini kurang viral apa? Setelah selesai, saya tanya dia, kenapa kau nggak sebut nama saya? Kata dia, saya grogi Pak Ustaz. Jadi kalau ada nama bapak yang tidak saya sebutkan, itu bukan karena bapak nggak saya kenal. Saya grogi Pak. Ada senior saya di bawah. Makanya dari tadi saya ceramah nih ngelihatnya kan ke kanan sama ke depan terus kan. Kenapa saya nggak ngelihat ke kiri? Bahan saya bisa hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini mau dianggap keberadaan dia itu betul-betul ada. Saya punya istri saya di Pekanbaru, Riau, jauh 1,5 jam baru sampai. Saya mau, dia mau bahwa dia itu dianggap, walaupun kamu jauh di Tebet, betul. Tapi saya ini istri kamu, maka sebelum saya datang kemari saya WA dia. Ini jadwal saya hari ini sayang. Doakan supaya semuanya mudah, lancar dan diridhoi Allah. Itu memang rutinitas saya, tiap hari saya tausiah. Tapi kenapa saya perlu mengatakan itu? Bahwa dia itu ada. Begitu juga dengan pengurus Masjid Al-Huda Muhammadiyah. Insya Allah kesulitan mereka, kepayahan mereka hingga acara subuh ini terselenggara, mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan semua. Nah ini pemimpin hari ini mesti begitu. Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW mengayomi, melindungi, menghormati, memuliakan. Ada di antara kita ini kalau bahasa kampung kami, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ada orang-orang tua, tokoh masyarakat, kalau kita jalan, dia didulukan selangkah. Kalau kita tegak, dia lebih tinggi seranting, nggak jauh tingginya, cuman seranting, nggak sampai 1 senti. Daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila. Hormati mereka.
Saya terus terang duduk di atas kursi, sementara di bawah ada tokoh ulama yang lebih tua dari saya. Ini saya merasa nggak enak ini. Tapi panitia udah nyiapkan kursi, sementara orang susah-susah nyari kursi. Jadi 10 jari saya angkat mohon maaf kepada bapak ibu guru saya semua. Sudikah bapak ibu memaafkan saya? Ini namanya akhlak, adab, ajarkan anak kita yang akan menjadi pemimpin masa depan. Hormati alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, pendahulu-pendahulu. Kenapa? Kalau sudah tersentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Langsung ada yang jawab, Ari Lasso Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin yang pertama. Itu gaya-gaya kepemimpinan Rasulullah SAW. Tapi ada orang yang ketika dia jadi pemimpin, dia nggak mau tahu sama pendahulunya, nggak mau tahu sama kehebatan orang lain. Pokoknya dia yang paling hebat. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu. Kalau ada bupati yang ngomong begitu, namanya Bupati Firaun. Kalau ada camat, nggak boleh disebut karena Pak Camat hadir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah. Ini poin yang pertama. Ini terkadang bukannya pejabat yang dipilih masyarakat, baru jadi ketua masjid sombongnya sudah minta ampun. Aduh, nggak enak sama ketua masjid. Berikutnya yang kedua, bagaimana kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Berapa lama? 40 tahun dapat wahyu, 13 tahun berdakwah. 40 tambah 13 sama dengan, kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa membunuh belatung. Kalau jamaah belum sarapan, memang susah diajak ngitung. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, berdakwah 13. 40 tambah 13, 53 tahun berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi ini kalau dilanjutkan dakwah ini, dipertahankan untuk tinggal di tanah tumpah darah tempat kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai Adnan, sampai Sayyidina Ismail, sampai Ibrahim alaihissalam. Ini kalau dipertahankan dakwah nggak berkembang. Lalu bagaimana? Nabi tidak mempertahankan egonya, tidak mempertahankan saya Quraisy, saya Arab, saya orang Makkah, tapi dia mundur selangkah. Kita mesti hijrah. Hijrah itu banyak orang yang tidak mau hijrah. Gimana perkembangan dakwah? Gimana perkembangan kehidupan kamu? Saya tidak akan meninggalkan rumah ini, tempat lahir saya ini, sampai mati saya di sini. Iya, tapi organisasi kita nggak berkembang. Nggak apa-apa, biar mati sama saya sekalian. Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Dia tidak mengedepankan dirinya, nasabnya, nasibnya. Ini yang jadi heboh sekarang ini kan dua, nasib sama nasab. Nabi SAW dengan lapang dada, dan hijrahnya nggak langsung tempatnya jelas. Hijrah yang pertama dikirim Ja'far bin Abi Thalib ke satu daerah jauh dari Makkah. Dari Makkah turun ke bawah Yaman. Dari Yaman nyebrang Laut Merah, Djibouti. Dari Djibouti naik lagi ke atas, namanya Habasyah. Habasyah itu sekarang dikenal dengan Ethiopia. Ibu kotanya namanya Addis Ababa. Ustadz kok tahu? Saya pernah ke sana. Ngapain Ustadz ke Ethiopia? Transit. 2019
Saya mau ke Sudan. Sudan sedang perang. Pesawat Dubai nggak masuk, pesawat Saudi nggak masuk. Saya nanya, pesawat apa yang berani masuk ke Sudan? Cuman satu pesawat, Pak Ustaz. Pesawat apa? Ethiopia Airlines. Saya terbayang orang-orang yang kurus nggak makan. Wah, Ethiopia, kan ada dulu lagu Ethiopia, nggak boleh nyanyi di masjid. Terbayang saya. Akhirnya jam 5 subuh kami landing di Addis Ababa, Ethiopia. Saya lihat, memang hitam Afrika ini. Rupanya masih malam. Habis sholat subuh saya di airport Addis Ababa, Ethiopia, terbit matahari. Kami pun langsung melanjutkan penerbangan. Buka jendela pesawat, ternyata Ethiopia itu cantik, hijau kotanya, bangunannya megah. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz pernah ke Habasyah tempat hijrahnya Nabi? Pernah, tapi nggak keluar airport, orang transit. Insya Allah panjang umur sehat badan, nanti kita bisa sampai ke sana insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Tapi ternyata hijrahnya cuman sahabat Nabi, Nabi nggak ikut. Nama rajanya Najasyi. Siapa nama rajanya? Najasyi. Najasyi melindungi sahabat Nabi Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan. Lalu kemudian mereka kembali lagi. Kurang kondusif untuk hijrah, mereka kembali. Kenapa Nabi tidak hijrah ke Habasyah? Banyak analisa. Di antara analisanya, tidak boleh ada dua matahari kembar. Karena kalau Nabi sampai ke Habasyah, nanti yang jadi raja sebenarnya siapa? Berarti Nabi nggak bisa jadi penguasa karena ada Najasyi. Berarti Nabi cuman orang yang dapat suaka politik. Nggak boleh begitu. Kalau berkuasa mesti berkuasa powerful. Tidak boleh dicelah ketiak Najasyi. Kenapa? Ya tahu sendiri gimana rasanya di bawah ketiak. Kita harus berkuasa, betul-betul berkuasa. Maka Nabi tidak hijrah. Nabi tidak pernah menyebutkan itu, nggak ada hadisnya, ayatnya pun nggak ada. Itu analisa para ulama kenapa Nabi tidak hijrah. Tapi Nabi berterima kasih kepada Najasyi. Ketika dapat kabar bahwa Najasyi meninggal, Nabi kumpulkan semua sahabat. Mereka melaksanakan sholat. Namanya sholat ghaib. Kalau saya nanya dalam ceramah saya, jamaah nggak perlu merasa tertekan, stres, depresi. Karena saya kalau ceramah nanya, itu saya jawab sendiri. Maka mereka melaksanakan sholat, namanya sholat nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Sholat ghaib. Itulah kronologis sholat ghaib. Kenapa ghaib? Karena Nabi sholat di Madinah, sedangkan jenazahnya di Ethiopia. Makanya kalau ada jamaah kita yang sering nggak ikut pengajian, berarti dia jamaah. Suami ibu mana? Kok nggak pernah kelihatan? Ghaib. Itu namanya suami online. Nah, lalu kemudian Nabi tidak putus asa, hijrah lagi. Kemana beliau hijrah yang kedua? Nggak pakai sendal, nggak naik unta, nggak naik kuda, nggak naik keledai. Mereka jalan kaki menuju Taif. Sampai di Taif tidak disambut dengan Tala'al Badru Alaina, tidak disambut dengan marhaban ya Nural Aini, tidak disambut dengan marhaban Jaddal Husaini. Dilempar pakai batu, kayu sampai kakinya berdarah. Ini juga tidak kondusif. Nabi kembali lagi dari Taif. Barulah yang ketiga, hijrah ke Yathrib. Nama tempatnya Yathrib. Yathrib itu artinya negeri yang banyak penyakit, banyak hama, banyak kuman. Dirubah Nabi negeri itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa pelajaran yang kedua dari kepemimpinan Nabi? Jangan mikirkan ego sendiri. Tempat lahir saya,
nasab bapak kakek moyang saya, ini kenang-kenang. Enggak, hilangkan itu semua demi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Jangan pikirkan tentang pribadi, keluarga, partai, golongan, tapi pikirkan untuk umat secara keseluruhan. Ini saya subuh ini kok rasa-rasanya pembekalan camat-camat dan bupati se-Indonesia ini sekarang. Walaupun yang hadir ini adalah masyarakat biasa, tapi mereka adalah calon-calon menantu dan mertuanya para pemimpin, insya Allah. Kami ini bukan pemimpin Pak Ustadz, Bapak mungkin bukan pemimpin, tapi anak Bapak, cucu Bapak. Ya tapi ini kan yang hadir jamaah biasa, mereka apa efeknya ceramah Ustadz ini? Memang saya di Masjid Al-Huda Muhammadiyah Tebet, tapi ceramah saya ini ditonton oleh siapapun dimanapun melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga. Ini sampai berapa Pak Ustadz? Ya sampai jamaahnya bosan. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat karena sudah kondusif, enggak lagi kondusif di Makkah, diputuskan untuk hijrah. Saat hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu kelihatan gaya kepemimpinannya. Yang menemani Nabi di atas bukit Jabal Sur, Abu Bakar Siddiq. Yang tidur di tempat tidur Nabi, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar teman, Ali sepupu. Kalau kami di kampung bukan sepupu, kalau ayah saudara kandung namanya sewali. Kenapa sewali? Karena kalau ayah ninggal, kakek ninggal, dia bisa mewalikan nikah. Ayah ninggal, kakek ninggal, kakak ayah ninggal, adik ayah ninggal, saudara kandung ninggal, maka saudara yang ayahnya adik kakak ini bisa mewalikan nikah, maka disebut saudara sewali. Tapi banyak yang nggak tahu istilah ini, dia kata sepupu. Oke lah, kita ikut aja kesalahan itu, nggak apa-apa. Itu saudara kamu apa? Sepupu. Saudaranya gimana? Kakak saya dengan kakak dia, kakak-kakak. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abu Thalib punya ayah namanya Ali, nama ayahnya Abu Thalib. Abu Thalib dengan Abdullah sama-sama anak Abdul Muttalib. Jadi kakek mereka satu. Ketika Nabi mau memutuskan, yang sahabat, teman itu nemanin di atas Jabal Sur. Habis waktu. Hebat Masjid Al-Huda. Saya di mana-mana ceramah belum pernah panitia berani ngasih tahu waktu sudah habis. Ini salah satu masjid yang perlu ditiru, karena banyak ustadz kalau sudah megang mikrofon lupa waktu. Nah, jadi nanti kalau sudah bunyi berarti habis. Malam-malam yang sunyi paling enak makan nasi. Kalau alarm sudah berbunyi, itu tanda waktu nggak ada lagi. Itu tanda matahari sudah terbit. Setiap bunyi matahari terbit, setiap bunyi matahari terbit, sampai suatu hari dia nggak bunyi, matahari tetap, karena baterainya habis. Kita ini terkadang selalu terikat dengan rutinitas, tidak selamanya begitu. Nah, ini bisa udah pindah judul ceramahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW menempatkan teman sahabat naik ke Jabal Sur, sedangkan saudara kandung tidur menggantikan di atas kasur. Pertanyaannya, Nabi ini nggak fair. Pas keluarga ringan tugasnya, tapi kalau teman jalan kaki naik ke atas Jabal Sur 3 hari 3 malam nginap, orang tidak mengerti. Justru teman dikasih beban yang ringan, tapi kalau saudara bebannya berat.
Apa beratnya Pak Ustadz? Kan tinggal tidur di tempat tidur Nabi. Memang tugas Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi. Tapi kalau kafir musyrik itu nggak buka selimut, 14 pemuda dari semua suku menebaskan pedang di tempat yang sama, satu kali tebas. Apa pelajaran yang ketiga dari kehidupan Nabi? Untuk tugas yang berat, beri ke saudara. Tapi kalau untuk tugas yang ringan, beri ke sahabat. Apa yang terjadi dengan orang yang diberikan amanah hari ini? Untuk yang berat-berat, ke sahabat. Yang mematikan, yang ringan-ringan, ke saudara. Tidak begitu yang diajarkan Nabi SAW. Ini menempatkan ini. Kenapa tidak Abu Bakar saja yang di tempat Nabi, lalu kemudian Sayyidina Ali di atas? Karena yang paling resiko hilang nyawa, badan tercabik-cabik, bisa dipancung kepalanya, itu adalah yang tidur di tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi pun naik ke atas Jabal Sur. Berapa lama Nabi naik di atas? Naik hari Ahad malam Senin, nginap di atas malam Senin, malam Selasa, malam Senin. Naik ke atas itu Kamis malam Jumat, nginapnya di atas malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam. Ahad malam Senin nggak nginap lagi, langsung jalan, 3 malam transit di atas. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun juga begitu. Urusan yang berat-berat saya kasih ke saudara saya. Urusan yang ringan-ringan saya dengan sahabat-sahabat saya. Kenapa? Karena yang berat ini nanti kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita pun bisa meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Berikutnya yang keempat, tolong ini diingat baik-baik karena ini bisa jadi keluar nanti dalam UAS, ujian akhir semester. Yang keempat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, jangan bayangkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, tidak begitu. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Yang menemani di atas Abu Bakar, yang tidur di tempat tidur Ali bin Abi Thalib, yang membawa berita hiruk pikuk di kota Makkah, mana Muhammad, kenapa dia lari sallallahu alaihi wasallam, dia bersembunyi di mana? Berita ini dibawa ke atas. Ada orang yang siangnya di Makkah, malamnya di atas, namanya Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang bawa makanan, namanya Asma binti Abi Bakar, perempuan. Memang dari dulu perempuan itu ngurus kuliner. Makanya jangan ibu tersinggung kalau diserahkan ngurus makanan. Naik ke atas. Ada yang pura-pura bawa kambing di bawah. Apa pelajaran yang keempat dari Nabi? Kalau bahasa kampung kami, the right man on the right job. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Jangan letakkan orang yang nggak tahu bangunan untuk menyelesaikan renovasi Masjid Al-Huda Muhammadiyah. Orang yang nggak ngerti apa-apa diletakkan untuk ngurus renovasi masjid. Dia nggak tahu semennya berapa campuran batu kerikil, batu batanya. Nggak ngerti dia masalah bangunan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Kamu sarjana apa? Saya sarjana teknik sipil. Bagus. Kamu apa? Saya dari Institut Teknologi Bandung ITB. Bagus. Gambar bagaimana kubah yang sesuai, bagaimana lampu, bagaimana supaya masjid ini cantik dan indah. Kamu sarjana apa? Saya SAG Pak, sarjana agama. Oh, kamu mengurus masalah bagaimana takmir masjid ini. Tempatkan orang sesuai pada tempatnya. Jadi kehancuran kita ini tidak mengikuti
akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama saya tausiah, rasa saya subuh inilah judul ceramah yang paling mantap. Kadang-kadang kalau saya diminta ceramah, apa judulnya? Marilah kita sabar. Sendal hilang, sabar. Suami hilang, sabar. Sabar ini bukan gak penting-penting, tapi bagaimana kepemimpinan Rasulullah dan akhlak Rasulullah SAW ini penting dikaji secara detail. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad SAW itu waktu hijrah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, kuserahkan semuanya kepadamu ya Allah. Enggak begitu, dia ada strateginya, ada tekniknya, ada caranya. Siapa yang menemani, siapa yang tidur tempat tidur, siapa yang bawa makanan. Padahal Nabi kalau mau cukup berdoa. Sedangkan Nabi Isa aja berdoa, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan makanan dari langit. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ustaz, ajarkan saya doa yang paling makbul, yang ketika saya doa langsung ada. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jangan dibaca sekarang, takutnya cacingnya udah siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang kelima. Bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi dengan Abu Bakar Siddiq berdua. Yang jadi guide penunjuk jalannya namanya Ibnu Uraiqid. Bertiga, Nabi, Abu Bakar, Ibnu Uraiqid ketemu sama orang di jalan. Orang itu tidak bisa membedakan mana Nabi, mana Abu Bakar. Karena zaman itu mereka kalau nggak kenal orang ya beda sama sekarang. Sekarang banyak orang nggak ketemu saya pun dia sudah tahu yang mana Abdul Somad. Kenapa? Fotonya kan banyak di Instagram. Yang mana Instagram Ustaz Somad? Kami cek banyak sekali, Abdul Somad muncul. Yang centang biru yang followernya 9 juta itu. Somad, maksudnya yang belum follow. Ketika mereka ketemu, mereka nggak bisa membedakan yang mana Nabi Muhammad, yang mana Abu Bakar. Karena secara umur, beda umur Nabi dengan Abu Bakar. Nabi lebih tua 2 tahun. Kita kalau beda 2 tahun, 3 tahun, itu nggak terlalu. Siapa di antara adik-adik ini yang umur 27, 28? Itu sebaya dengan saya. Ustaz Somad bohong, masa umurnya 28? Umur ini bukan masalah angka, masalah rasa. Saya tidak melihat ada yang tua di sini. Ah, Ustaz jangan ngomong begitu Pak Ustaz, kami ini udah tua. Yang saya lihat ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa yang sholat berjamaah subuh ke masjid dengar pengajian, dia adalah anak muda. Walaupun sudah tua. Siapa yang sampai jam 6 ini belum bangun dari tempat tidur walaupun dia anak muda mahasiswa, sesungguhnya dia adalah panti jompo. Maka semua yang hadir, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu isinya anak muda atau orang tua? Ya nggak tahu. Enggak, anak muda semua, tapi semangatnya muda. Ini sekarang anak-anak muda ini, Adinda, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Al-Huda kulewati. Muda apanya ini? Jadi Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar enggak kelihatan mana yang Muhammad SAW, karena hampir-hampir sama. Sekarang pejabat, pemimpin ingin menunjukkan kehebatannya, bajunya sampai 4 lapis. Sekaya-kaya orang bajunya paling banyak 3 lapis, singlet di dalam, baju kemeja, kain di luar, 3 lapis. Kalau ada orang pakai baju 4 lapis, itu bukan pemimpin, demam. Ada sekda ngasih tahu saya,
Kata sekda ini, sampaikan ke Ustadz Somad supaya dia kasih tahu pejabat-pejabat, jangan cuman mau makan nasi goreng malam bawa mobil dinas sampai 4 hanya untuk menunjukkan hebat. Nabi Muhammad SAW, malah pemimpin-pemimpin itu kalau dia mau selamat, justru dia tidak menampilkan dirinya lebih dari yang lain. Kenapa? Demi keselamatan dia. Bayangkan kalau tiba-tiba ada yang mau membunuh, kan bingung yang mana ya. Udah bunuhnya aja lah, ternyata pengawalnya. Makanya Saddam Hussein dulu berapa orang yang mirip dengan Saddam Hussein. Makanya Bapak pun diantara kami, coba lihat, saya, Ustadz Qurtubi, Mas Faiz, bentuk badannya sama, bajunya juga sama, kurusnya juga sama. Makanya kadang banyak panitia yang salah salam. Ustadz katanya, Ustadznya ini katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin itu hebat bukan karena mobil dinasnya, hebat bukan karena tampilannya, tapi hebat karena prestasinya. Masalah tampilannya ya biasa-biasa saja. Dan inilah yang dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia dari kota Madinah menuju Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Jangan pernah lupakan Gaza. Kalau Ustadz Somad aja lupa Gaza. Palestina. Ibu-ibu pakai jilbab Palestina. Seorang perempuan nggak pakai jilbab, non muslim, diusir dari parlemen Belanda. Buka beritanya di medsos. Perempuan non muslim diusir dari parlemen Belanda. Dia anggota DPR-nya Belanda. Kenapa diusir? Karena dia pakai baju Palestina, pakai topi Palestina, pakai sorban Palestina. Belikan stiker, tempelkan di kulkas supaya anak kita setiap mau minum Palestina. Bahkan ibu-ibu kemarin ada ditempelnya stiker di pipinya Palestina. Waktu acara menolong saudara kita di Palestina, di Senayan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendoakan Palestina. Makanya saya kalau khutbah Jumat itu nggak pernah absen sekalipun di atas mimbar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Ustaz kok bentak-bentak Allah? Kenapa Ustaz kalau doa Palestina itu suaranya melengking? Allah maha mendengar. Saya bukan membentak Allah, saya membangunin yang tidur di bawah. Makanya kalau saya khutbah itu, cuman jamaah kan nggak tahu karena kameramennya cuman ngesut saya. Coba kameranya 2, kemana mata saya waktu berteriak itu? Allahumma ansur ikhwananal mujahidin al musta'afina fi Palestin. Karena yang bagian sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah. Jadi rupanya Umar bin Khattab itu dia yang diminta datang ke Palestina karena pendeta yang megang kunci Palestina Yerusalem itu cuman mau menyerahkan kuncinya kepada Umar. Saya nggak mau menyerahkan kepada yang lain. Umar mesti datang kemari. Dia mau ngelihat Umar. Dia sangka Umar itu datang dengan jubah kebesaran. Memang rata-rata jubah itu kebesaran karena ukurannya XL. Dia sangka Umar akan datang dengan cincin dan gelang emas, akan datang dengan kuda-kuda yang berhias, akan datang dengan pakaian sutra. Mana itu Umar bin Khattab yang katanya hebat? Ini pendeta sudah siap menyerahkan kunci Palestina. Tiba-tiba dari kejauhan dia lihat ada 2 orang laki-laki naik 1 ekor unta, yang satu di atas, yang satu di bawah, yang satu di bawah, yang satu di atas, ganti-gantian. Ternyata Umar bin Khattab dengan pembantunya ganti-gantian. Kadang Umar di atas, kadang pembantunya di bawah. Ganti-gantian, pembantunya di atas, Umar di bawah. Pas mau dekat pintu Palestina, giliran Umar bin Khattab di bawah, pembantunya di atas. Pendetanya mau ngasih kunci, yang Umar yang mana ya? Saya pun dulu sering mengalami seperti itu waktu pertama-pertama baru pulang dari Maroko 2008. Sampai saya ke masjid, ditanya sama pengurus masjid, mohon maaf ya Pak, Ustadz Somad yang mana? Waktu itu belum viral.
Kan nggak mungkin saya bilang akulah dia. Tiba-tiba khotib Jumat diumumkan sebelum sholat Jumat, pengurus berdiri. Karena Ustadz Abdul Somad LCMA belum juga hadir, maka yang bertindak sebagai khotib hari ini adalah satu pengurus. Naiklah pengurus. Assalam. Padahal saya sudah duduk di depan mimbar dari setengah jam yang lalu. Selesai sholat Jumat, saya pulang di jalan, dia nelpon. Ustadz kok nggak datang? Kata dia. Aku sudah setengah jam nunggu tadi. Ku ajari kau ya bagaimana cara manggil khotib ya, saya bilang. Cara manggil khotib begini, kalau nggak kenal orangnya. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad dipersilakan naik ke atas mimbar. Kepada panggil 3 kali. Kalau dia nggak datang 3 kali berarti dia nggak ada, baru kau naik, saya bilang. Jangan langsung kau bilang karena dia nggak ada, nggak mungkin aku berdiri. Ada nih, ada. Saya suatu kali ceramah ke satu masjid, satu daerah dari Pekanbaru ke Rokan Hulu. Sampai di pinggir jalan saya pun parkir, hujan. Lalu saya di mobil, datang pengurus masjid ngetuk pintu kaca, bawa payung. Pak, Ustadz Somadnya mana? Saya mau ngasih payung, katanya. Akulah dia, saya bilang. Jadi mereka tidak bisa mengenali. Kenapa? Karena tampilannya, karena bajunya, karena biasa. Tanda orang kaya bukan karena kelebihan bajunya. Kalau bajunya berlebih, serahkan ke panti asuhan Muhammadiyah. Nih, jangan lupa, walaupun kajian kita tentang kepemimpinan, kotak sedekah tetap diisi. Sekarang semuanya sudah bisa melalui kris. Sudah ditulis di toko-toko, sudah bisa bayar pakai kris. Maka banyak orang bawa kris sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ke-6. Nabi pun sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana gaya kepemimpinan Nabi? Dia kumpulkan Al-Muhajirin yang datang dari Makkah, dikumpulkan yang ada di Madinah, namanya Ansor, dipersaudarakan. Hai Muhajirin, hai Ansor, kamu bersaudara. Ternyata orang Ansor ini berperang, sesama Ansor. Nama sukunya 2, Aus dan Khazraj. Bukan Haus, Aus. Makanya kalau ngaji itu kalau dengar betul, kalau tidur betul. Jangan antara tidur, nanti pulang ditanya sama anaknya, apa aja Pak yang suku di Madinah itu? Haus sama lapar. Aus dan Khazraj. Aus dengan Khazraj berperang, diabadikan dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan. Ketika kamu berperang, berkelahi, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan, mempertautkan hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan nikmat itu kamu menjadi bersaudara. Muhajirin, Ansar dipersaudarakan. Ansar, Aus dan Khazraj dipersaudarakan. Dan di Madinah ada 4 yang tidak Islam. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Jadi kalau begitu berapa komunitas? Muhajirin, Ansar, Aus, Khazraj, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Dipersaudarakan semuanya. Kita yang ada di kota Madinah, apa ini namanya sekarang? Rekonsiliasi. Dan kita pun sekarang berada di Tebet ini ada orang Betawi tentu saja, penduduk asli, ada orang dari Jawa, ada orang Sumatera. Saya dari Sumatera. Ada saudara kita dari Bubuhan Kalimantan, ada saudara kita dari Bugis Makassar Aga Kareba, ada saudara kita dari Papua. Maka pemimpin mengayomi, melindungi, rekonsiliasi.
Begitu gaya kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu radikal, Nabi Muhammad itu rasis, yang tidak Islam dipancung kepalanya, kamu kurang piknik guys. Bacalah kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, 12 pasal piagam Madinah. Orang Yahudi yang ada di Madinah dijaga oleh orang Islam. Kalau ada orang kafir musyrik dari Makkah menyerang Madinah, maka orang Islam dan Yahudi bergandeng tangan sama-sama membela Madinah. Kalau ada peperangan, biaya perang ditanggung oleh orang Islam dan orang Yahudi bersama-sama. Sampai akhirnya 2 tahun hidup bersama, Yahudi berkhianat. Maka Yahudilah yang terusir karena pengkhianatan. Ini mesti dipahamkan anak kita dengan sejarah ini. Jangan sampai kita tidak bisa membela Islam karena kita tidak mengerti sejarah. Tapi belajar tentang Nabi Muhammad dalam 60 menit. Ustaz Somad kan ceramahnya 60 menit, iya. Tolong ceritakan tentang Nabi Muhammad 63 tahun dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Saya hanya bisa bercerita kepingan-kepingan poin-poin penting. Makanya kalau ada ustadz kita, guru kita, kiai kita yang ngajar di Masjid Al-Huda Muhammadiyah ini tentang sirah, tentang sejarah Nabi, ikuti. Paling tidak dalam 1 bulan sekali. Syukur-syukur bisa 1 pekan sekali. Kenapa? Untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak ngutang. Berikutnya yang ke-7. Dulu bagaimana kepemimpinan Nabi? Dulu orang yang paling mulia adalah Quraisy. Di bawah Quraisy adalah Arab yang bukan Quraisy. Di bawah Arab adalah orang yang berkulit putih yang bukan Arab. Di bawah yang kulit putih adalah yang kulit hitam. Di bawah yang kulit hitam adalah yang budak hamba sahaya. Ada 5 level. Arab Quraisy, Arab non Quraisy, kulit putih, kulit hitam, hamba sahaya. Kira-kira saya ini masuknya ke level berapa ya? Saya ini kan antara hitam dan hitam manis. Begitulah klasifikasinya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Makkah, ini kan dari Madinah nih, menyusun kekuatan di Madinah 8 tahun. Tahun ke-8 Nabi masuk lagi ke kota Makkah. Yang naik ke atas Ka'bah setelah Ka'bah dibersihkan dari patung berhala, lukisan, dibakar 360 patung, semuanya bersih. Setelah bersih, Nabi minta mengumandangkan azan ke atas. Siapakah yang mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Gak usah dijawab, saya jawab sendiri. Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti itu, agak-agak mirip lah. Kenapa yang naik bukan Abu Bakar? Karena kalau Abu Bakar Siddiq yang naik, dia Quraisy, berkulit putih dan mertua Nabi. Kenapa bukan Utsman bin Affan yang naik? Karena kalau Utsman bin Affan yang naik, dia Quraisy, orang Arab, berkulit putih, orang kaya, menantu Nabi. Kenapa bukan Sayyidina Ali yang naik? Karena kalau Sayyidina Ali yang naik, dia Arab Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim, sepupu Nabi, menantu Nabi. Yang naik adalah orang yang level paling bawah. Bilal bin Rabah itu kampungnya namanya Nubia. Ini Mesir, ini Sudan. Sungai Nil mengalir dari laut Mediterania sampai ke bawah, sampai ke lembah Victoria. Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan lokasinya di Afrika Utara, ada satu kampung kecil namanya Nubia. Orang Nubia ini warna kulitnya 2, hitam dan hitam sekali. Bilal bin Rabah, budak hamba sahaya berkulit hitam, dialah yang naik mengumandangkan azan. Jadi orang kafir Quraisy itu sebetulnya yang berat bagi mereka bukan sholat. Yang berat bagi mereka bukan puasa. Yang berat bagi mereka adalah menerima orang yang rendah tiba-tiba dinaikkan Nabi. Itulah yang mereka bangkit emosi mereka. Sampai-sampai ketika Bilal azan itu, apa kata mereka di bawah?
Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak ini azan. Burung gagak kata dia yang azan itu, orang berkulit hitam. Mereka ego, sombong, menyepelekan orang, meremehkan orang. Gaya kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat adalah Bilal bin Rabah. Nabi memanggil Bilal, "Ta'al ya Bilal, sini Bilal." "Ada apa ya Rasulullah?" "Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Kresek, kresek. Tanda mikrofon mahal itu gitu. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Orangnya masih di dunia, berkulit hitam, miskin, susah, hamba sahaya. Tapi suara sendalnya sudah masuk surga. Apa amalmu wahai Bilal? Apa kata Bilal? "Saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah berwudu. Itulah sholat sunat wudu." Bagi yang belum sholat sunat wudu, nanti ambil wudu, sholat sunat wudu 2 rakaat. "Ustadz sudah sholat sunat wudu. Tadi sebelum kesini saya ambil wudu, habis wudu saya sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, banyak dosa. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Ternyata nggak nengok handphone, rupanya terlambat. Nggak ngelihat WA, tim sudah di bawah, Ustadz kami sudah nunggu." Terlambat. Makanya akan datang sebelum sholat sunat, buka handphone dulu. Ini banyak orang buka handphone setelah sholat. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Setelah sholat berzikir, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berdoa, minta kepada Allah. Sebelum sholat tenangkan hati. Sholat sunat wudu. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Makanya nanti kalau ada pulang tiba-tiba sendalnya nggak ada, berarti udah masuk surga duluan. Sendal saya aman kan? Cemas juga saya. Nanti pas pulang nanya ke tim, "Gimana? Udah masuk surga duluan Pak Ustaz?" Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu gaya kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-8. Bagaimana Nabi? Yang ke-8, Nabi mengangkat seorang panglima perang yang akan dikirim. Kalau Nabi ikut perang namanya ghazwah. Apa namanya? Ghazwah. Kalau Nabi nggak ikut, yang dikirim pasukan namanya sariyah. Apa namanya? Sariyah. Lalu satu pasukan dikirim. "Ustadz, nama istri saya ghazwah." Berarti perang terus. Mohon maaf ya Bu, ghazwah. Nabi mengirim pasukan. Nama panglima perangnya namanya Usamah. Siapa namanya? Usamah. Usamah artinya singa. Usamah. Saya mau kasih nama anak saya Usamah, nggak jadi. Tapi kalau namanya disambung dari awal sampai ujung jadi Usamah. Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, itu Usamah. Enggak Pak Ustadz, kan Sami Ahmad Mesbahi, kok jadi Usamah kalau dia jadi Ustadz? Ustadz Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah kan jadi Usamah. Saya sudah setting dari sekarang. Sama artinya singa. Banyak ustadz-ustadz ini kalau di atas mimbar singa, tapi pas di rumah jadi kucing. Kenapa? Karena istrinya suka Hello Kitty. Usamah bin Zaid. Nama ayahnya Zaid, nama kakeknya Harithah. Maka nama lengkapnya adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Diangkat Nabi menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Yang umur 18 angkat tangan. Masya Allah, perasaan 18. Berapa umur Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? 3 versi, 19, 20, 21. Loh, umur kok bisa 3? Karena mereka ikhtilaf tanggal lahir dan tahun lahir. Tapi berkisar antara 3, 19, 20, 21. Berapa umur panglima perang yang diangkat Nabi Usamah bin Zaid? 18. Muhammad Al-Fatih 19, 20, 21. Tanya anak-anak muda sekarang, berapa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Nabi mengangkat pemimpin layak, memang hebat, maka dia diangkat.
karena memang dia layak diangkat, memang dia punya kemahiran, kehebatan. Dan ayah dia adalah namanya Zaid. Zaid ini punya ayah namanya Harithah. Inilah laki-laki yang dulu pernah dipanggil namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, karena Zaid anak angkat Nabi Muhammad SAW. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Bapak kalau punya anak angkat, mana tahu pulang dari Masjid Al-Huda Muhammadiyah Tebet sampai di rumah ada kardus, pas dibuka kardusnya, jaga anak ini suci bersih, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tapi nanti pas buat aktenya jangan buat namanya bin kardus, kecil hati dia. Jangan pula buat namanya bin nama kita, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh menisbatkan bin kepada nama. Lalu bin apa Pak Ustadz? Buat aja namanya bin Abdillah. Jangan buat bin hamba Allah. Bin Abdillah, bin Abdil, jangan bin Abdul. Nah tiba-tiba dipanggil dia Zaid bin Muhammad, turun ayat, jangan nisbatkan dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dipanggil lagi dengan nama bapak kandungnya, namanya Zaid bin Harithah. Dia punya anak laki-laki namanya Usamah bin Zaid, dan dia adalah panglima perang yang beberapa saat sebelum Nabi meninggal diangkat menjadi salah satu pemimpin perang. Apa maknanya? Ini akhlak Nabi diberikan kepada orang yang layak, diberikan kepada orang yang mampu. Kalau dia mampu, dia layak diberikan. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-9, saya sebetulnya ingat, cuman mengasih ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Biasanya kalau jamaah itu udah nggak sadar, nggak peduli, terserahlah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai, ini sarapan belum, anak mau sekolah ini. Tadi saya mulai tausiah jam 5:15, sekarang sudah jam 6:15. Jadi tanpa terasa saya ini sudah, padahal di mana-mana saya ceramah itu kan menurut botol minuman. Mestinya kalau botolnya kecil begini 300 ml. Tapi ada 2 gelas lagi di bawah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap poin-poin yang saya sebut, sengaja saya ucapkan poin-poin biar mudah diingat, dan videonya nanti bisa dipotong-potong adik-adik kita, di share. Alhamdulillah Pak Ustadz, ceramah Ustadz itu saya share semua. Pernah dengar? Enggak. Saya nge-share aja Pak Ustadz. Dapat, saya mau limpahan amal share aja Pak Ustadz. Khawatirnya nanti waktu ditanya malaikat, dia udah masuk surga, baru di-share aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak mampu menceritakan kepemimpinan dan akhlak Nabi. Itu hanya secuil 0,00 sekian persen. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kehilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.